Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi. Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, qala kunna nusalli yawman wara'an nabi. Kata Rifa'ah, kami sholat satu hari di belakang Rasulullah, artinya di makmum. Falamma rafa'a ra'sahu, ketika Nabi mengangkat kepala beliau minar rak'ah, daripada rukuk, qala, maka Nabi mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Faqala rajulun, maka ada seorang di antara makmumnya Nabi berkata begini, Rabbana, membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamman sarafa, maka ketika setelah selesai salat, qala manil mutakallim, Nabi menyatakan, siapa orang yang berbicara itu? Berarti Nabi tidak membaca itu. Sahabat yang lainnya tidak membaca itu. Bacaannya lain, tidak sama ya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa yang baca itu? Qala ana, aku ya Rasulullah yang baca itu. Bagaimana Nabi menyatakan, kamu tidak baca seperti bacaanku, masuk neraka, begitu. Bid'ah itu, karena aku tidak membaca. Begitu. Tidak. Nabi menyatakan, qala laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat ada 30 malaikat lebih, semuanya mencatat siapa yang lebih awal mencatat pahalanya. Allahu Akbar. Hadis ini menerangkan bagaimana orang tadi itu di dalam beribadah kepada Allah itu boleh dengan macam-macam ibadah, semenjak ibadah itu tidak melanggar syariat. Lihat ini, di zamannya Nabi ada, dalam hidupnya Rasulullah, sahabat membaca doa yang tidak dibaca oleh beliau. Nabi pun merestui, Nabi pun mengiyakan. Nah kok sekarang kita ada sighat sholawat ini bid'ah karena tidak pernah dibaca oleh Nabi dan sahabat. Ada sighat istighfar ini bid'ah karena tidak dibaca oleh Nabi dan sahabat. Ini apa ini? Zamannya Nabi boleh, tidak ada yang melarang. Banyak sekali itu. Bagaimana mereka para sahabat, Sayyidina Umar sendiri kunutnya kadang-kadang lain. Karena itu jangan kita gerusa-gerusu kalau mengukur. Baca hadis sampai tuntas dulu. Jangan baca hadisnya cuma kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, semuanya akhirnya masuk neraka orang itu. Baca hadis sampai tuntas dulu supaya paham. Akhirnya keliru dong kalau begitu. Nabi SAW menyatakan begini. Kenapa? Yang tidak dilakukan oleh beliau itu tidak boleh kita lakukan. Keliru kalau begitu. Nabi menyatakan malaikat mencatat, Nabi merestui. Ya? Ada juga sahabat yang dilaporkan kepada Nabi, kenapa selalu baca surat Al-Ikhlas? Selalu membaca surat Al-Ikhlas. Nabi SAW menegur, kenapa kamu baca Ikhlas? Ya, aku senang karena di situ ada sifatur Rahman. Ya Rasulullah. Jadi ada menyatakan baca surat Al-Ikhlas setiap surat Fatihah, ada menyatakan baca surat yang lainnya ditambahi surat Al-Ikhlas. Baca Wadduha, Al-Ikhlas lagi, baca Al-Nasr, Al-Ikhlas, terus begitu. Maka Nabi SAW menyatakan, bagaimana? Masuk neraka dia? Dia baca itu karena cinta kepada Allah. Dia baca itu karena cinta kepada Allah, bukan karena mengada-ngada. Maka Nabi menyatakan, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kamu senang baca surat Al-Ikhlas, akhirnya membuat kamu masuk surga Allah. Tanya sama orang yang membaca sholawat itu, kenapa kamu baca sholawat itu? Karena cinta kepada Nabi. Tanya kepada mereka, kenapa baca itu? Karena cinta kepada Allah. Lah kok dikatakan masuk neraka aja? Karena itu kita jangan gerusa-gerusu. Kita ini harus paham di dalam menghukum. Istimbatnya itu harus mengerti bagaimana itu istimbat tahrim. Dalam mengharamkan itu harus tahu bagaimana pengambilannya. Itu harus ada wurudun nahi di Al-Quran atau hadis. Jangan mengharamkan kalau nggak ada
nahi di Al-Quran dan hadis. Asal-asalan itu namanya muhdats, itu namanya membuat-buat dalam urusan agama itu. Gak diharapkan oleh Allah dan Rasul, mengharapkan sendiri. Ini memangnya syariat dia? Memangnya dia yang membuat syariat? Nah, inilah kekeliruan yang ada pada sebagian orang tadi itu. Udahlah, gak usah terlalu kaku orang tadi itu. Kita harus mengerti bagaimana cara dalam menghukum. Kalau enggak perkara saya tidak mau kecuali yang dilakukan oleh Nabi, monggo, bagus. Tapi yang nggak benar masuk neraka kalau melakukan itu. Nah, ini yang nggak benar ini. Sesat, kafir kalau melakukan itu. Nah, ini yang nggak benar ini. Nah, cobalah Anda pikirkan dengan akal yang jernih, dengan nurani yang bagus, maka Anda akan paham bahwa mengkufurkan orang itu adalah satu tuduhan yang sangat jelek. Nggak boleh, bahaya itu. Nuduh orang zina aja nggak bener, nuduh orang minum khamr aja nggak bener kalau nggak ada saksi, nggak terbukti. Nuduh syirik, nuduh kafir lagi. Orang berzikir kafir syirik, kafir syirik. Gampang apa mensyirikkan orang, mengkafirkan orang? Nuduh itu nggak boleh, hati-hati. Karena itu pahami benar, maka Anda akan bisa hidup bermasyarakat. Anda akan tidak membuat yang lain yang tersinggung. Anda akan menjalin ukhuwah antara umat Islam. Anda akan bisa menghargai yang lainnya. Anda akan bisa membantu dalam kebaikan. Anda akan bisa bersatu. Anda akan bisa menghormati yang lainnya, menghargai yang lainnya. Anda bisa hidup berdampingan. Tidak ada permusuhan, tidak ada saling jengkel, tidak ada saling benci, tidak ada saling mengkritik. Itulah ajaran Rasulullah SAW.